awal ceritanya itu ketika saya memutuskan sama Bang Aca untuk eh, tidak ikut lagi, walaupun dia dijanjikan tanggal berikutnya, saya memutuskan oke Bang, udah cukup dengan kayaknya dari 2019 saya menanti, eh, saya minta dikembalikan uang saja. Nah, Bang Aca itu mengembalikan uang 2 juta, 3 juta seperti itu dari bulan Januari. Saya lupa hitungannya berapa. Tapi ya, akhirnya saya bilang pada suatu hari, Bang, boleh nggak dibalikan itu agak gedean? Karena kenapa? Uang 2 juta ini habis begitu aja. Kalau memang dikembalikan gede ataupun full, saya bisa daftar ke travel yang lain. Begitu. Nah, tiba-tiba Bang Aca menghubungi saya seolah-olah memang punya ide ya untuk ataupun penyelesaian untuk kasus saya. Dia cuma bilang begini, Kemil, saya itu lagi ada project. Nah, dalam project ini saya boleh nggak pinjam mobil kamu supaya nanti saya akan kembalikan mobil kamu sekaligus uang umroh sekaligus. Di kepala saya ini saya cuma berpikir, alhamdulillah ada titik terang. Kalau memang dikembalikan, saya bisa daftar dan langsung berangkat. Mudah-mudahan waktu itu saya berpikir bisa berangkat di bulan suci ini, umroh ke sana. Nah, kita buat perjanjiannya sampai tanggal 3 Februari. Waktu itu penyerahan mobil itu tanggal 27 Januari. Jadi 2000 baru 2025 ini. Jadi 27 Januari saya antar. Benar, saya antar dengan sukarela. Apa alasan saya? Cuman itu, saya cuma mengharapkan uang itu kembali dan saya bisa mendaftarkan umroh pergi sama Umi. Jadi sangat aneh sekali, bahkan menurut saya jahat ketika menuduh ataupun mengatakan bahwa apa yang saya korbankan itu kecil, apapun yang kehilangan dari saya itu kecil gitu. Kenapa harus selalu membandingkan uang orang yang miliaran dengan apa uang saya yang cuma ratusan juta? Jahat. Sekali lagi saya bilang, rasa sakit setiap orang itu sama, nggak bisa dibilang saya lebih sakit atau kamu yang ngerasainnya ringan gitu. Nah, akhirnya saya kasih, harusnya pengembalian tanggal 3, tapi ternyata nggak ada. Nah, di situ saya masih mikir, oh 2 hari lagi, karena dijanjikannya seperti yang Tedela juga sampaikan kan, bahwa memang ketika berhadapan dengan Aca ini memang orangnya itu juga bertutur katanya lembut gitu ya, perawakannya itu memang halus lah, lembut orangnya gitu. Jadi ketika dia iming-imingkan begitu, saya mikir lain, saya nggak apalagi mencari keuntungan, untung apa gitu ketika orang yang menanti uangnya ataupun keberangkatan umrohnya dari tahun 2019 gitu. Nah, itu sangkut pautnya dengan Tedela sendiri seperti apa? Bagaimana tuh? Karena ketidak ada jelasan dari Bang Aca ini, mana mobil saya, saya tanyain, dia mulai berbelit-belit, oh saya taruh di teman saya kok ditaruh ke teman? Iya waktu itu. Nah, sebelum saya mendesak ini, Tedela kalau nggak salah tanggal berapa itu ada bikin konferensi pers pertama kali. Nah, di situ saya mulai, apa mungkin dengan orang yang sama? Saya mencoba DM tuh, nge-DM seperti yang Tedela. Jadi saya nggak mungkin ada yang benar dia sampaikan, ada yang enggak. Jadi waktu saya DM, Teh, jadi poinnya gini, Teh, apa benar kita berkasus dengan orang yang sama? Kasus yang seperti apa gitu? Dia bilang, saya jelasin, kok begini-begini. Kamu udah lapor belum? Saya nggak ngerti Teh, saya belum pernah kesangkut begini. Saya boleh minta nomornya? Nggak dikasih itu. Saya dapat nomornya dari si Mama ya, dari si Mama Isda. Saya dapat nomornya. Waktu saya menghubungi si Tedela itu ngejawab pertama sekali. Jadi jangan dibilang saya nggak mencoba berkomunikasi, komunikasinya ada ya, ada komunikasinya. Tetapi karena memang dari awal itu apapun yang saya komunikasikan, makanya nih chattingannya kan nggak banyak ya. Saya assalamualaikum Teh, ini Kemil, karena kita berlanjut dari DM-an ke Bojoku aja ya, itu belum apa-apa dia langsung ke Bojoku aja ya gitu. Jadi memang dari awal komunikasinya memang tidak panjang dengan si Tedela ini. Akhirnya saya lanjut ke Bang Arman. Ketika saya lanjut ke Bang Arman, kita telepon dan dia menjelaskan, Kemil kamu harus ngelapor, kamu harus begini. Benar, saya bilang gini, Bang, kalau ngelapor itu nanti banyak biaya nggak sih? Sekali lagi saya bukan menyatakan bahwa kepolisian minta biaya, enggak, bukan begitu. Karena saya tidak pernah
melapor, saya tidak pernah kesangkut dengan hukum. Maksud saya kenapa ngeprint ini kesana kemari itu kan butuh biaya, ya. Jadi saya bukan menuduh salah satu pihak atau menjadi oknum di sini, bukan, gitu. Jadi akhirnya ketika saya tidak ada kejelasan, karena waktu itu belum permasalahan dengan mobil nih. Waktu akhirnya saya mendesak Bang Aca ini mengatakan bahwa mengaku bahwa oh iya mobil itu sama Della Puspita. Karena saya merasa sudah pernah berkomunikasi, saya pikir ini akan mudah komunikasi selanjutnya. Akhirnya saya sampaikan, Teh Della, Bang Arman, ternyata mobil ada nggak ya, mobil baleno merah sama, sebentar saya biar tunjukin, sama Teh atau Abang. Mereka mengatakan ada, Kemil, tenang aja, mobilnya ada sama saya. Ingat, ada sama saya tapi nggak diapa-apain kok, begitu ya bahasanya. Karena kita banyakkan ini telepon terus, kita telepon, jadi saya nggak punya bukti untuk percakapan itu. Tetapi yang menguatkan sekarang, walaupun dibilang mobil nggak ada sama saya nggak ada ini segala macam, saya nggak ada bukti penerimaan. Ini chattingan dari Teh Della sendiri, ini sebelum ke Bang Arman. Waktu si Mama Isda tanggal 14 Februari itu menyatakan, 22 Februari menyatakan, saya boleh nggak sih putar voice note, cuman saya takut besar kemana-mana nih berita. Jadi Mama Isda tuh voice note saya, karena Bang Arman itu tidak menghubungi saya. Jadi mengatakan bahwa Kemil, itu ada info dari Arman, mobil elu dan mobil lainnya itu sudah dikembalikan ke Aca. Buruan lo telepon Aca. Ini ya, kalau saya boleh buka-bukaan aja langsung, jangan sampai saya disudutkan seolah-olah saya nggak punya hati. Jadi Mama hubungin saya langsung telepon Aca. Begitu saya nelpon Aca, begitu halo, Bang Acanya langsung ini, maaf Kemil, saya belum bisa transfer ya, kata Bang Aca. Tapi saya lagi upayakan, saya bisa transfer segera dan mencari uang untuk menebus mobil kamu sama Della. Kaget dong. Sementara yang satu bilang baru sudah pengembalian, sementara begitu saya telepon Bang Aca dengan tidak ada rasa bersalah, tertekan apapun, dia bilang saya akan cari uang untuk menebus mobil kamu sama Della. Langsung saya bilang, Bang, ini drama apa lagi? Soalnya saya dapat kabar bahwa mobil sudah dikembalikan. Terus kata Bang Aca, bersumpah, saya memang nipu kamu Kemil, saya memang menggelapkan uang ataupun mobil, tapi saya demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak terima mobilnya. Kalau boleh tahu, ada bukti nggak waktu diserahkan ke saya? Itu kata Bang Aca. Saya tanya lagi ke Bang Arman. Saya tanya ke Bang Arman. Sama seperti ke Teh Della, tapi Bang Arman karena memang tidak saya telepon di sini itu nggak diinin. Assalamualaikum Bang. Dan pastinya dia sudah tahu dari Teh Della apa kasusnya. Dia langsung kasih capturean dari Bang Aca. Dari Bang Aca itu ke dia. Assalamualaikum Mas, semoga Mas selalu sehat. Ini dari Aca ya, Aca ke Arman, ini capturannya. Mas, maaf mau tanya, barusan Kemil, temenku yang punya mobil baleno merah, ditelepon Teh Isda Lia, katanya mobil sudah dibalikin ke aku. Mohon maaf Mas, tapi aku belum terima barang mobil baleno merah. Tumben nge-WA, biasanya selalu telepon, kenapa? Supaya bisa di screenshot dan dikirim ke Kemil. Biar seolah-olah lu nggak terima mobil, biar ada bukti chat. Seolah-olah lu nggak terima mobil. Basi Cak, mainan lo. Penipu kayak lu pantas di polisi. Itu dari balasan Bang Arman ke Aca. Membaca ini, kebayang nggak di mana bingungnya? Bingung banget ketika itu, ini yang mana yang benar. Waktu itu saya benar-benar masih percaya Bang Arman Teh Della, karena kenapa? Yang nipu kita ini Bang Aca, gitu. Terus Bang Arman langsung bilang ini, Aca dipercaya, kalau dia jujur mana mungkin dia jadi penipu. Ya Allah, saya bilang, jadi gimana ini? Masih percaya Aca? Jujur Bang, aku pusing. Abang ada bukti serah terima nggak dengan dia? Foto atau apa? Mana adalah, aku aja nggak ada bukti pernah terima unit dari dia. Kalau Aca jujur, nggak mungkin korbannya puluhan ratusan. Semua korbannya dikasih cek palsu semuanya. Terus saya karena emosi waktu itu emang ini
ini dia, aku udah lelah banget bang, nih aku telepon sama mama, aku bilangin gitu. Hati-hati takutnya, kita masih komunikasi ini ya, hati-hati takutnya mobil kamu dipindahkan ke jamaah yang lain, bahaya tuh manusia, katanya begitu.